Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di praktikum teknologi pengolahan pangan yang kelima. Nah, pertemuan yang sekarang ini adalah pertemuan yang terakhir. Nah, yang akan dipraktikumkan adalah bahan bakunya adalah daging dan ikan. Di mana produk yang akan diolah yaitu yang pertama adalah kornet daging, yang kedua adalah sosis daging, yang ketiga adalah nugget ayam, dan yang terakhir atau yang keempat adalah kamaboko. Ya, marilah kita saya sebagai penanggung jawab praktikum teknologi pangan yaitu Sumartini yang akan menjelaskan sedikit yaitu sebelum diputarnya video tentang praktikum teknologi pengolahan pangan. Saya akan mengenalkan dulu yaitu kornet daging, di mana kornet daging ini saya mengacu pada SNI nomor 3775/2015. Di mana di sini untuk istilah dan definisi kornet daging itu ada dua macam. Ada kornet daging sterilisasi. Di mana kornet daging sterilisasi itu menurut definisinya adalah produk yang dibuat dari potongan daging ternak atau unggas dan atau campurannya tanpa tulang dalam keadaan segar atau beku, dapat dicampur dengan daging bagian kepala atau jantung dengan proses curing, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan tambahan pangan yang diizinkan. Dikemas dalam wadah tertutup, kedap udara atau secara hermetis dan diproses dengan sterilisasi. Nah, tadi ada yang ketinggalan Ibu ya. Tadi kan bahan bakunya adalah daging bisa daging segar, daging beku atau daging campuran dengan daging bagian kepala dan atau jantung dengan proses curing. Nah, itu bedanya kornet dengan yang lainnya, yaitu ada proses curing. Nah, di mana di sini ada kornet daging sterilisasi, di mana setelah dilakukan proses pewadahan atau pengemasan, kemudian dilakukan proses sterilisasi. Nah, yang kedua adalah kornet daging non sterilisasi. Bahan bakunya sama tadi dengan yang tadi. Terutama untuk kornet itu ada proses curing, gitu kan ya. Nah, di mana bahan baku curing itu kalian tahu sendiri ada bisa garam, gitu kan ya, ada nitrat-nitrit, gitu kan ya. Terus kemudian juga untuk menstabilkan nitrat-nitrit itu biasanya dalam suasana asam. Jadi ada penambahan asam, juga ada penambahan gula. Nah, untuk curing di sini itu konsentrasi nitratnya harus lebih kecil, harus lebih besar daripada konsentrasi nitrit. Karena apa? Karena nanti kalau dalam proses curing itu kan ya nanti akan memerahkan daging kan ya. Nah, itu dari nitrat itu akan berubah menjadi nitrit. Makanya konsentrasi awal nitrat itu harus besar. Dan juga di sini harus kalian perhatikan bahwa setelah daging itu di curing harus dilakukan proses pencucian, gitu kan ya. Nah, ini. Nah, terus kemudian di sini juga terutama tadi ingat ya, dalam proses curing itu jadi ada natrium klorida atau yang disebut dengan NaCl, ada natrium dalam bentuk ya garamnya, natrium nitrat dan natrium nitrit. Nah, itu dalam bentuk garam semuanya juga ya. Dengan atau tanpa penambahan gula dan bumbu-bumbu. Untuk mendapatkan warna merah yang stabil, aroma, tekstur dan kelezatan yang baik, dan untuk mengurangi pengerutan daging selama proses serta memperpanjang masa simpan produk. Itulah tujuan dari proses curing. Gitu kan ya. Nah, terus kemudian bahan baku daging kornetnya itu bisa daging kerbau, daging sapi, kambing, domba, babi. Bisa juga di sini gitu kan ya, daging utuh atau campuran. Nah, di mana campuran dalam proses pembuatan kornet itu biasanya ditambahkan jantung dan kulit hewan, gitu kan ya. Nah, terus kemudian juga di sini juga yang paling penting juga dalam proses pembuatan kornet itu adalah prosesnya emulsifikasi, gitu kan ya, ada bahan pengemulsinya. Nah, perbedaannya di sini tadi kan ada daging utuh, ada yang disebut dengan kornet daging, di mana perbedaannya adalah kandungan minimal dagingnya harus 45%. Itu untuk kornet daging. Sedangkan untuk kornet daging kombinasi
minimal gitu ya, dagingnya itu adalah 25%. Nah, tadi saya katakan juga bahwa bahan baku kornet itu bisa menggunakan unggas. Nah, kalau untuk unggas, kandungan dagingnya itu minimal 30%. Nah, itu yang membedakan antara kornet daging bisa tadi pokoknya ternak istilahnya, bisa kornet unggas atau kornet daging kombinasi dan juga kornet unggas kombinasi. Nah, yang paling berbeda di sini juga adalah dari kandungan proteinnya. Di mana kandungan protein untuk kornet daging itu minimal 17%, sedangkan untuk kornet daging kombinasi adalah minimal 10%. Sedangkan untuk kornet unggas gitu ya, kornet unggas di mana daging semuanya adalah minimal 12% proteinnya itu. Sedangkan untuk kornet unggas kombinasi minimal 8%. Nah, ada perbedaannya di sini yang untuk kadar kandungan lemaknya, untuk yang kornet daging itu 12% maksimum, untuk kornet daging kombinasi itu 12%, sama juga dengan kornet unggas. Tapi kalau untuk kornet unggas kombinasi, maksimum kadar lemaknya adalah 15%. Nah, itulah sekilas tentang proses pengolahan kornet. Jadi prinsipnya sebenarnya adalah hanya emulsifikasi, gitu kan ya. Nah, terus kemudian yang kedua sekarang, yaitu ada yang disebut dengan sosis. Nah, sosis juga sama, hampir mirip dengan dengan tadi kornet. Nah, di sini saya juga sebagai acuannya adalah SNI nomor 3820 2015. Nah, di sini yang disebut ada sosis daging, gitu kan ya. Nah, di sini yang disebut sosis daging ini adalah produk berbahan baku daging yang dihaluskan dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dan bahan tambahan pangan yang diizinkan dan dimasukkan ke dalam selongsong sosis dengan atau tanpa proses pemasakan, gitu kan ya. Nah, di sini untuk daging untuk sosis hampir sama dengan daging untuk kornet yang tadi. Nah, di sini ada yang sebut dengan sosis proses pemasakan. Jadi proses pemasakan sosis juga sama dengan yang tadi. Ada secara sterilisasi ataupun non sterilisasi. Nah, cuma bedanya kalau dalam sosis itu ada selongsong sosis, gitu kan ya. Nah, mungkin kalian juga tahu selongsong sosis itu ada dua macam, ada yang sintetik, ada yang alami. Ya, kalau alami biasanya digunakan selongsong itu dari usus hewan, gitu kan ya. Nah, sedangkan untuk yang sintetik kan ada dua macam, ada yang bisa dikonsumsi, ada juga yang tidak bisa dikonsumsi. Nah, bahan baku sama dengan yang tadi untuk daging. Jadi ada daging semuanya tanpa tulang, ataupun ada bahan bakunya itu adalah ada penambahan campuran. Nah, itu ya. Baik itu campurannya itu dari kalau untuk sosis itu hampir mirip deh gitu dengan yang tadi. Campurannya bisa dengan daging kepala gitu kan ya, atau yang lain-lainnya gitu ya. Nah, terus kemudian juga bahan pangan di sini juga, bahan pangan lain juga kan yang ditambahkan. Nah, di sini untuk proses pembuatan sosis juga ada proses curing juga, atau ada sosis itu yang khasnya itu adalah diasap dengan pengasapan. Nah, untuk pengasapan itu ada dua macam, ada pengasapan yang menggunakan asap dari kayu bakar. Nah, sekarang juga ada pengasapan itu dengan menggunakan asap cair. Nah, itu kan perbedaannya. Nah, sekarang untuk perbedaannya, klasifikasi sosis ini. Tadi dikatakan ada sosis daging. Nah, kalau untuk sosis daging ini, kandungan dagingnya minimal 35%. Sedangkan untuk sosis kombinasi, gitu kan ya, kandungan minimal dagingnya adalah 20%. Nah, untuk sosis di sini ya, untuk sosis campuran gitu kan ya. Nah, untuk sosis campuran ini sebagai campurannya gitu kan ya. Tadi sudah saya katakan bisa ditambahkan untuk sosis itu di sana bisa ditambahkan jantung atau hati gitu kan ya, atau kulit. Nah, itu bahan campurannya gitu kan ya. Nah, terus kemudian kita lihat di sini perbedaannya untuk proteinnya di sini ya. Untuk sosis daging itu proteinnya minimal 13%, sedangkan
Untuk sosis daging kombinasi itu kadar proteinnya minimal 8%. Nah, sosis juga termasuk emulsi gitu ya. Emulsi apa? Air dalam lemak gitu kan ya. Jadi airnya sedikit. Jadi maksimal air lemaknya itu adalah 20%. Sama untuk sosis daging maupun sosis daging kombinasi. Cuma di sini misalkan dalam proses pembuatan sosis misalkan kalau tidak dilakukan curing juga bisa ditambahkan pewarna. Cuma pewarnanya yang harus pewarna yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan pangan gitu ya. Jadi pewarnanya adalah pewarna food grade gitu, boleh itu menggunakan gitu kan ya. Nah, itu untuk sosis. Nah, untuk yang ketiga yaitu nugget. Nah, di sini saya lebih menekankan nuggetnya itu adalah nugget ayam. Di mana nugget ayam ini saya juga sebagai acuannya adalah SNI nomor 6683 tahun 2014. Di mana yang disebut dengan nugget itu adalah, nah ini yang sebut, ingat ya, ini saya katakan bahwa yang saya ambil itu adalah nugget ayam, gitu kan ya. Nah, yang disebut nugget ayam ini, gitu kan, definisinya itu ini ya, produk olahan ayam yang dibuat dari campuran daging ayam dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Dengan atau tanpa penambahan tambahan pangan yang diizinkan dicetak. Nah, setelah dicetak, dikukus atau dibekukan dulu baru dicetak, gitu kan? Itu dengan bahan pelapis, dengan atau tanpa digoreng dan dibekukan, gitu kan ya? Nah, daging ayamnya juga gitu ya. Daging ayam daging ayam berserta kulit yang menempel yang dilepas dari tulangnya. Nah, itu kan ya, termasuk di sini juga kalau ada tambahan tadi ada kulit tapi tanpa termasuk jeroan. Ini bedanya nugget dengan sosis. Jadi kalau untuk nugget itu tidak ada jeroannya. Kalau sosis tadi ada jeroannya. Karena apa? Yang sebut hati dan jantung itu kan jeroan namanya. Nah, kalau di nugget tidak ada. Gitu kan ya? Nah, itu. Terus kemudian juga, nah di sini khasnya nugget ya. Bahwa di dalam nugget itu ada bahan pelapis. Ada butter, ada breader. Nah, itu kan ya. Kalau butter biasanya adalah berupa cairan atau larutan gitu, tapi tidak encer, berupa larutannya itu larutan yang pekat. Breader itu adalah biasanya bisa dari tepung roti dan atau serealia. Gitu kan ya. Nah, boleh di sini juga ditambahkan dalam butter itu adalah ditambahkan adanya bumbu-bumbu gitu kan ya. Jadi itu ya. Jadi tepung, ingat yang digunakan di sini adalah bisa tepung. Nah, itu roti dan atau serealia atau yang layak dikonsumsi oleh manusia. Itu ada penekanan di sana gitu kan ya. Nah, terus kemudian kita lihat di sini juga sama klasifikasi nugget juga ada nugget daging ayam gitu kan ya. Kalau nugget daging ayam berarti gitu minimal kandungan daging ayamnya yaitu 35%. Nah, terus kemudian juga ada nugget daging ayam kombinasi. Nah, yang dikatakan nugget ayam kombinasi ini adalah daging ayamnya minimal 23%. Dikombinasikan dengan apa? Kulit boleh. Tapi dengan jeroan tidak ada. Itu bedanya nugget dengan sosis. Nah, sekarang bagaimana syarat mutunya? Ada persyaratan. Yang saya lihat di sini adalah proteinnya, gitu kan ya. Kalau nugget daging ayam, proteinnya minimal 50%. Sedangkan untuk nugget daging ayam kombinasi adalah minimal 9%. Nah, untuk kadar lemak, baik itu untuk nugget ayam, nugget daging ayam maupun nugget daging ayam kombinasi sama 20% gitu kan ya. Nah, di sini ini untuk kadar air di sini perbedaannya. Untuk nugget daging ayam adalah 50%, sedangkan nugget daging ayam kombinasi maksimum 60%. Nah, itu ya. Jadi kalau kita simpulkan untuk produk daging tadi ada cornet gitu kan ya, ada sosis, ada nugget, itu adalah prosesnya emulsifikasi. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir adalah produk ikan. Yang akan kita buat adalah
kamaboko. Nah, kita lihat dulu apa sih yang disebut kamaboko gitu ya. Kamaboko adalah produk hasil olahan daging ikan yang berbentuk gel dan elastis. Nah, ini ya. Nah, biasanya kalau untuk membuat kamaboko gitu ya, kamaboko itu adalah berbahan dasar biasanya surimi. Nah, itu ya. Nah, nanti dalam prosesnya ada ditambahkan, untuk pencuciannya itu adalah ditambahkan ada ditambahkan NaCl atau garam dapur. Nah, itu untuk membentuk apa? Membentuk protein dibentuk gel yang nanti harus elastis. Nah, karena kamaboko ini, produk ini berasal dari Jepang. Nah, kalau di Indonesia ini, produk yang analog, yang seperti kamaboko itu adalah ada bakso ikan, ada empe-empe, ada otak-otak. Nah, itu adalah analognya kamaboko, gitu kan ya. Jadi di sini daging ikannya jelas harus digiling, kemudian ada penambahan bahan lain seperti untuk bahan pengisi itu ada pati. Nah, selain untuk bahan pengisi, pati juga adalah bahan pembentuk penstabil di sini juga. Garam tadi untuk membentuk gel juga adalah perlu ditambahkannya garam. Selain garam juga adalah pembentuk rasa gitu kan. Garam, gula, ada sodium glutamat, boleh menggunakan MSG juga. Kenapa tidak? Karena itu adalah untuk penguat rasa. Mungkin itu ya produk yang akan kita praktikumkan. Jadi ada 2 bahan baku, yaitu yang pertama dari daging, baik itu dari daging ternak ataupun daging unggas. Yang kedua adalah dari ikan, gitu kan ya. Atau kalau tidak ikan juga, untuk proses pembuatan kamaboko juga bisa bahan bakunya gitu ya, bisa dari sotong, atau bisa juga dari semacam sotong itu kan mungkin kalian juga tahu ada yang disebut dengan cumi-cumi, itu juga boleh gitu kan ya. Pokoknya berbahan dasar dari ikan, semacam ikan gitu kan ya. Nah, mungkin itu ya praktikum yang akan kita lakukan untuk pertemuan yang terakhir. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik gitu kan ya, sehingga kalian mengerti apa itu yang disebut dengan sosis, nugget, cornet, kamaboko, dan mudah-mudahan kalian juga bisa melakukannya di rumah dengan proses yang sederhana. Itu dari Ibu mungkin ya. Ini pertemuan yang terakhir. Semoga dalam praktikum ini kalian tidak kecewa, biarpun tidak secara offline gitu ya. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Alhamdulillah, itulah dari Ibu ya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak videonya.
Proses pengolahan nugget. Mula-mula, cuci daging ayam hingga bersih. Kemudian, timbang daging ayam dan bahan-bahan yang lain sesuai dengan formulasi. Setelah itu, dilakukan proses size reduction pada daging ayam untuk mempermudah proses penghancuran. Kemudian, hancurkan es batu terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan daging ayam ke dalam food processor lalu hancurkan kembali. Kemudian, masukkan roti tawar yang sudah direndam susu cair, telur, merica, garam, sukrosa, serta bawang putih dan bawang bombay yang telah dihaluskan terlebih dahulu. Proses penghancuran dihentikan hingga bahan-bahan tercampur dengan homogen. Kemudian, dilakukan proses pencetakan pada loyang yang telah dilapisi plastik tahan panas dan diolesi margarin, supaya adonan dapat mudah dilepas dari cetakan. Setelah itu, dilakukan proses pengukusan pada adonan nugget yang telah dicetak pada suhu berkisar 70-100 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Kemudian, adonan nugget dilakukan proses tempering pada suhu ruang supaya memudahkan proses pemotongan. Setelah itu, dilakukan proses pemotongan pada adonan nugget yang telah dikukus supaya memudahkan proses selanjutnya.
Kemudian, dilakukan proses breading pada adonan nugget yang telah dikukus. Proses ini dimulai dari membaluri adonan dengan tepung terigu, dilanjutkan dengan putih telur, dan terakhir dibaluri dengan tepung panir. Setelah itu, adonan nugget dilakukan proses freezing pada freezer dengan suhu berkisar 2-10 derajat Celcius selama 1 jam. Berdasarkan hasil pengamatan, dari berat basis 300 gram, didapatkan persen produk nugget sebesar 83,57%. Untuk yang pertama, dilakukan proses dressing, di mana proses ini ditujukan untuk memisahkan daging cumi dengan kepala, tentakel, dan juga kulit ari. Selanjutnya, dilakukan reduksi ukuran pada daging cumi yang telah melalui proses dressing. Kemudian, timbang daging cumi dan bahan lainnya sesuai dengan formulasi.
Setelah penimbangan, daging cumi dicuci dengan menggunakan air dingin sebanyak 3-4 kali. Selanjutnya, daging cumi direndam dengan larutan garam 3% dalam 300 ml air dingin. Perendaman dilakukan selama 15 menit. Kemudian, daging cumi dihancurkan dengan menggunakan food processor. Setelah itu, dilakukan proses pencampuran dengan bahan-bahan lainnya seperti tepung, putih telur, sukrosa, garam, bawang merah, bawang putih, dan terakhir margarin. Setelah tercampur rata, adonan dimasukkan ke dalam loyang untuk dilakukan proses pencetakan. Kemudian, adonan dikukus selama 15 menit. Setelah proses pengukusan, dilakukan tempering dan kamaboko siap untuk dikonsumsi.
Proses pembuatan sosis. Pertama-tama dilakukan penimbangan sesuai dengan basis. Untuk bahannya sendiri itu ada daging sapi, daging ayam, bawang putih, bawang bombay, sukrosa, garam, merica, STTP, kuning telur, pala bubuk, skim, sukrosa, dan minyak sayur. Lalu dilakukan proses penggilingan dengan memasukkan es batu terlebih dahulu. Dan setelah itu dimasukkan daging sapi dan juga daging ayam. Setelah proses penggilingan selesai, dilakukan proses pencampuran dengan memasukkan seluruh bahan. Setelah itu, dilakukan proses filling dengan memasukkan bahan ke dalam alat inject filler. Lalu bahan dilakukan pengisian ke dalam casing. Setelah bahan masuk ke dalam casing, dilakukan pengikatan. Setelah itu, dilakukan perebusan selama 10 menit. Dan dilakukan penimbangan untuk menentukan berat akhir.
Proses pengolahan kornet. Pertama, siapkan daging untuk dilakukan proses curing. Proses curing dilakukan dengan metode kering, di mana daging dilumuri oleh garam, gula, dan sendawa. Lalu dibungkus dengan plastik wrap dan disimpan di freezer selama kurang lebih 24 jam. Kemudian, daging sapi yang telah dicuring dicuci bersih untuk kemudian ditimbang. Bahan yang lain ditimbang berdasarkan berat daging sapi yang telah dicuring. Selanjutnya, lakukan size reduction untuk mempermudah proses penggilingan. Kemudian, masukkan daging yang telah dicuring ke dalam chopper. Campurkan dengan bumbu seperti merica, pala bubuk, garam, sukrosa, dan bawang merah halus. Giling kasar sampai dirasa sudah tercampur rata. Selanjutnya, campurkan bahan kering seperti tepung tapioka dan susu bubuk. Bahan kembali digiling kasar sampai dirasa sudah tercampur rata. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang, kemudian masukkan bahan yang telah tercampur rata. Kira-kira sudah coklat seperti ini, masukkan pasta tomat, lalu aduk hingga rata. Kemudian, pindahkan kornet yang sudah matang ke dalam kemasan, lalu ditutup dengan aluminium foil. Kemudian, masukkan ke dalam panci pengukus untuk dilakukan sterilisasi dengan suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu, dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat akhir produk yang didapat. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan persen produk sebesar
80,83%.